Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Nanda Dias Arizona, Skom MM Mkom. Perkenalkan, nama saya Marcel dengan NIM 632513660. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh pemilihan pivot pada algoritma quicksort, yaitu bagaimana strategi pemilihan pivot dapat menentukan kinerja atau performa dari algoritma pengurutan tersebut. Tujuan program. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membuktikan secara eksperimental bahwa pemilihan pivot dalam quicksort memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan menguji 3 strategi pivot yang berbeda, yaitu penggunaan pivot pertama, pivot terakhir, dan metode median of three. Ketiga metode ini dibandingkan dengan untuk melihat perbedaan waktu proses ketika mengenai jenis data yang berbeda. Struktur program. Program quicksort yang saya gunakan memiliki struktur yang fleksibel, di mana fungsi pemilihan pivot dapat diganti sesuai kebutuhan. Proses utama dalam quicksort terletak pada fungsi partition, yaitu proses pembagian array berdasarkan nilai pivot sehingga elemen yang lebih kecil berada di kiri dan elemen yang lebih besar berada di kanan. Untuk mengukur performa setiap strategi pivot, saya menggunakan fungsi measure, yaitu secara otomatis merekam waktu eksekusi untuk kemudian dianalisis. Strategi pivot. Dalam eksperimen ini, strategi pivot yang diuji ada 3 jenis. Pertama, pivot pertama, yaitu algoritma menggunakan elemen paling kiri sebagai pivot. Kedua, pivot terakhir, yaitu penggunaan elemen yang paling kanan sebagai pivot. Ketiga, metode median of three, yaitu teknik memilih pivot dengan mengambil median dari 3 elemen awal, tengah, dan akhir. Metode median of three umumnya dianggap lebih stabil karena mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kasus terburuk. Eksperimen. Pengujian dilakukan menggunakan 2 jenis data. Pertama adalah data acak sebanyak 40.000 elemen yang mewakili kondisi umum. Kedua adalah data yang sudah terurut sebelumnya yang merupakan kasus terburuk bagi beberapa pivot. Untuk masing-masing jenis data, kami menghitung waktu eksekusi dari ketiga strategi pivot secara terpisah, sehingga dapat terlihat dengan jelas perbandingan kinerjanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program itu berjalan. Ini saya menggunakan pemrograman Python. Ya, ini kode programnya. Di sini slide pertama mengimpor model time yang dipakai untuk mengukur waktu eksekusi. Fungsi time mengimpor modul random daftar angka acak, impor random, mengimpor modul impor random untuk membuat acak, impor sys, mengimpor modul sys untuk mengatur aspek routine Python, SCS subtraction limit 10 sampai 7, menaikkan batas frekuensi Python ke 10 sampai 7, default sekitar 1000 karena quicksort memakai rekursi untuk mencegah recursion error pada input sangat besar atau pada kasus buruk. Meskipun menaikkan limit terlalu tinggi bisa berisiko kehabisan stack
atau menyebabkan crash. Di sini kita mendefinisikan quicksort array pivot underscore fn. AR ini adalah untuk mengcopy supaya data hasil tidak berubah. AR list yang akan diturunkan dan pivot. Fungsi pemilihan pivot, strategi pivot yang dapat dipanggil dengan a, low, height, dan mengembalikan indeks pivot. Di sini AR dalam kurung siku titik 2 membuat salinan dangkal dari AR sehingga fungsi tidak memodifikasi list yang diberikan oleh pemanggil. In plus pada salinan saja. Di sini langsung saja kita jelaskan sampai ini. Dan ini I sama dengan low plus 1 adalah inisialisasi poin I yang menandai posisi berikutnya untuk elemen yang lebih kecil dari pivot. Pol J in range dalam kurung low plus 1, height plus 1. Perulangan ini melalui semua elemen salinan pivot yang sekarang di low, dari low plus 1 sampai height. Jika elemen ini lebih kecil dari pivot, maka A dalam kurung siku I, A dalam kurung siku J sama dengan A dalam kurung siku J, A dalam kurung siku I. Dan bisa di return ini I kurang 1 ini kita mendefinisikan memilih elemen pertama low sebagai elemen pertama pivotnya, pivotless ini sebagai elemen terakhir sebagai pivotnya, dan definition pivot median of tree-nya. Hal ini adalah median dari 3 nilai seperti low, mid, and height. Sini kita buat pengujian waktunya. Definisi measure label data pivot fn. Sini fungsi start mulai mencatat waktu mulai dalam detik atau pecahannya. Di sini quicksort data fn, jalankan quicksort, perhatikan data tidak dimodifikasi karena quicksort memakai salinan. Ini adalah N data randomnya dengan 40.000, data random radiannya 1, sampai 1_00_00. Ini adalah untuk sort data randomnya. N sama dengan 40.000. Ini adalah ukuran dataset yang akan diuji, 40.000 elemen, artinya data random dari radian 1,1_00_00. Inilah angka N, angka random antara 1 sampai dengan 1,00.
Baik, kita akan menjalankannya. Di sini kita melihat kita jalankannya, dia akan membutuhkan waktu yang agak lama sesuai dengan kecepatannya. Baik, ini sudah dapat pivot pertamanya, yaitu 47, sekian detik. Ini prosesnya agak lama karena performa laptop kurang kencang. Baik, di sini sudah ketemu data terurutnya dari uji pada data sudah terurut. Ini data randomnya. Pivot pertama yaitu 0,127 sekian, pivot terakhir 0,121 sekian, median of tree-nya 0,137 sekian detik. Dan ini untuk hasilnya, kasus data terburuk berada di pivot pertama dengan 47,29 sekian detik. Tipe terakhir yaitu data yang paling terburuk 103,599 detik, dan median of tree-nya adalah yang paling tercepat dengan 0,099 detik. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pivot pertama dan pivot terakhir menunjukkan performa yang buruk ketika digunakan pada data yang sudah terurut karena menyebabkan pembagian partisi menjadi tidak seimbang. Sebaiknya metode median of tree memberikan hasil yang jauh lebih stabil dan efisien, baik pada data acak maupun data terurut. Secara keseluruhan, pemilihan pivot terbukti sangat mempengaruhi performa quickshot, sehingga strategi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. Demikian penerapan yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh pemilihan pivot pada algoritma quickshot. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Oke, baik, saya akan melanjutkan bagian yang kedua, melakukan riset dengan menggunakan kode Python, membandingkan performa algoritma yang paling cepat antara quickshot, binary search, merge, DNC,
Baik, yang pertama saya akan menggunakan kode Python depth quicksort. Di sini kita paling pertama di sini kita depth quicksort depth quick underscore sort dalam kurung rr titik 2. Ini untuk mendefinisikan fungsi bernama quicksort yang menerima sebuah list bernama arr. Jika panjang array 0 atau 1, maka array pasti terurut, maka langsung dikembalikan tanpa diubah. Di sini memiliki pivot dari elemen tengah, len dalam kurung arr /2 mengambil indeks tengah list, misal arahnya sama dengan 2,4,46,7, indeks tengahnya 42 pivot r. Di sini lab sama dengan ini membuat list berisi semua elemen yang bersih lebih kecil dari pivot. Ini menggunakan list comprehension. Ini middle membuat isi middle berisi elemen yang sama dengan pivot. Ini berguna untuk data yang memiliki nilai duplikat. Itu right membuat isi right berisi elemen yang lebih besar dari pivot. Sini kita return quick underscore sort dalam kurung left plus middle. Ini adalah satu mengurutkan lebih bagian kiri, yaitu quick sort left. Kedua, gabungkan dengan elemen tengah pivot middle. Terakhir, diurutkan bagian kanan, yaitu quick sort right. Di sini kita menggunakan contoh penggunaan datanya, yaitu 2, 4,46,7,6,8,78,6. Kita mencetak data sebelum sort dan data dan sini setelah sort, quick sort. Di sini kita run, hasilnya seperti ini, data yang belum dicetak, dan ini data yang sudah terurutnya. Baik, kita akan masuk ke binary search. Oke, baik, kita akan fungsi untuk mencari posisi penyimpanan menggunakan binary set. Mendefinisikan binary set yaitu array, item, low, height. Di sini while adalah selama batas belum melampaui batas, prosesnya berapa jalan. Dan ini sama dengan dalam kurung low plus height, tutup kurung. Ini untuk menghitung posisi tengah, yaitu middle, dalam kurung middle dengan memberikan bilangan bulat. If jika item pencari sama dengan elemen yang di posisi tengah, maka posisi pension tepat setelahnya. Ini adalah else
Jika item lebih besar dari R, cari di bagian kanan, lalu digeser ke mid plus 1. Jika item lebih kecil, berarti tempatnya di kiri. Di sini return R adalah untuk mengambilkan arah yang sudah terurut. Contoh penggunaan data yang ini, kita menggunakan data 2,4,46,7,6,8,78,6. Kita run. Hasilnya ini sebelum sort masih data yang masih acak, dan ini sudah binary sortnya. Jadi binary instant sort itu pengertian yang lebih cepat karena pemilihan posisi memakai binary search. Baik, di sini saya akan menghitung menggunakan merge sort. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan sorting yang menggunakan prinsip divide and conquer, yaitu divide membagi atau memecah array menjadi dua bagian hingga menjadi ukuran sangat kecil satu elemen. Conquer adalah mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif, dan merge atau menggabungkan dua bagian terurut menjadi salah satu array yang terurut. Di sini saya sudah menyambung kode Pythonnya. Baik, di sini depth merge sort ini adalah untuk mendefinisikan fungsi dari merge sort itu. Di sini ada if, jika panjang array lebih dari 1 baru perlu diurutkan, jika panjang 0 atau 1 otomatis sudah terurut. Ini dia kodenya. Ini mid sama dengan len ini adalah untuk mencari posisi tengah array, dan left ini adalah memecah array menjadi dua list, left dari indeks 0 hingga min 1, dan right adalah dari mid hingga akhir. Merge sort ini adalah menggunakan merge sort secara rekursif pada bagian kiri dan kanan hingga terkecil satu elemen. While ini adalah while. If else ini adalah untuk jika elemen lebih kecil masukkan ke array utama, jika elemen lebih kanan lebih kecil masukkan ke kanan dulu. Pointer selalu bergerak ke depan, ini memastikan penggabungan dalam keadaan terurut. While jika masih ada elemen sisa di array kiri masukkan semuanya, dan jika ada sisa elemen ke kanan masukkan semuanya, seperti ini contohnya. Terus kita return R, ini adalah untuk mengembalikan array yang sudah terurut pada level saat ini. Ini adalah contoh penggunaannya. Di sini kita mendata yang tadi seperti contoh sebelumnya 24,46,7,6,8,78 dan 0,6. Ini adalah mengurutkan data yang belum terurut, dan kita cetak sebelum terurut, dan ini data sudah terurut. Coba kita jalankan. Nah, ini dia. Ini sebelum sortnya, dan ini sesudah sortnya, sesudah merge sortnya. Jadi data sudah terurut.
Baik, di sini saya akan menggunakan CMD. Baik, ini kodenya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu DNC atau Divide and Conquer. Divide and Conquer adalah teknik pemrograman dan algoritma yang membagi masalah besar menjadi beberapa masalah kecil. 3 langkah utamanya yaitu divide, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian lebih kecil, dan conquer, menyelesaikan bagian-bagian kecil tersebut biasa dengan rekursi, dan combine, menggabungkan hasil penyelesaian bagian-bagian kecil menjadi solusi lengkap. Itu, dan ini kode fighternya. Di sini kita mendefinisikan dulu find underscore max dalam kurung r left right R ini data listnya, indeks awal, left-nya indeks awal, right-nya adalah indeks akhir. Di sini di sini left right. Jika indeks kiri ini sama dengan indeks kanan, berarti hanya ada satu elemen di bagian itu, maka elemen itu sendiri adalah nilai maksimum. Ini mencari titik tengah untuk membagi array menjadi 2 bagian, bagian kiri left sampai mid, dan bagian kanan mid plus 1 sampai right. Ini dia. Ini constraint untuk menyelesaikan bagian kecilnya. Ini memanggil fungsi pins underscore max lagi secara rekursif untuk mencari nilai maksimum di bagian kiri dan mencari nilai maksimum di bagian kanan. Fungsi ini akan terus membagi sampai satu elemen. Ini return max, ini adalah combine atau gabungkan hasilnya, mengambil nilai yang lebih besar antara maksimum dari kiri dan maksimum dari kanan. Itulah nilai maksimum di seluruh bagian array satu ini. Ini adalah contoh penggunaan datanya seperti data-data sebelumnya, seperti data max, quick, dan pivot. Di sini kita menggunakan data yang tadi. Ini hasilnya setelah ini, dan ini mencetak data pencarian nilai maksimum. Coba kita run. Seperti itu hasilnya. Jadi nilai dari antara ini 78 nilai maksimum karena dia yang terbesar. Baik, dari hasil riset yang saya gunakan menggunakan kode Python, data yang sama dengan bandingkan perkembangan yang cepat, kita mencari data yang cepat itu, kesimpulannya adalah dari semua kode Python ini, berdasarkan hasil pengukuran waktu eksekusi, dapat disimpulkan bahwa binary set adalah algoritma yang paling cepat. Hal ini terjadi karena binary set tidak melakukan pengurutan data, melainkan hanya mencari elemen pada daftar yang sudah terurut, sehingga kompleksitasnya jauh lebih rendah, yaitu 0 dalam kurung log n. Untuk algoritma pengurutan sorting, hasil menunjukkan bahwa quicksort memiliki performa paling baik dibandingkan maxsort dan algoritma divide and conquer persigabungan lainnya. Quicksort mampu bekerja lebih cepat karena pembagian datanya lebih efisien pada kasus-kasus rata-rata. Sementara itu, maxsort menjadi algoritma yang paling lambat di antara ketiganya karena membutuhkan proses pengembangan, yaitu merge yang lebih kompleks serta alokasi list baru yang lebih banyak. Secara keseluruhan, perbedaan performa pada data set kecil seperti ini memang tidak terlalu kontras, namun tren dapat terlihat. Jadi kesimpulannya, binary set itu paling cepat karena tidak melakukan sorting, dan quicksort adalah sorting tercepat.
dan deep and confer itu adalah menengah, dan maksud itu adalah paling lambat untuk dataset kecil. Jika dataset diperbesar, selisih performa antara algoritma akan semakin jelas dan performa yang sama diprediksi tak muncul. Jadi itu kesimpulannya. Baik, sekian presentasi saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.